Percayalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia kiranya atas kami, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus Tuhan kita dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Satu hal yang kurindu. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Berharaplah kepada Tuhan, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan pengampunan yang Tuhan anugerahkan, maka kita diarahkan untuk hidup baru menurut kehendak Tuhan. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Jemaat diundang berdiri. Pasal 14 ayat 2 sampai 15. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Raja Asa, Kemenangan atas Sela. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang, yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin
jumlahnya 280.000. Sambil memberi, kita nyanyikan Kidung Jemaat 393. Dan kami boleh kembali dalam kehidupan normal, boleh menikmati hari-hari hidup dalam sukacita bersama dengan semua orang. Ya Tuhan, ya Allah kami memohon kepada-Mu, Engkau kiranya memberkati saudara-saudara setia melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lebih khusus lagi, Ia mengorganisasikan dan membimbing serta memberi teladan kepada jemaat dalam segala usaha untuk mengikuti Kristus. Sebagai gembala, pendeta memberi makan dan minum kepada domba-dombanya. Ia memelihara kehidupan mereka siang dan malam dan melindungi mereka dari ancaman serigala. Ia menolong mereka untuk bertumbuh dan melayani dalam segala kebutuhan mereka. Kalau ada yang sesat, Ia pergi mencari mereka. Syarat yang utama bagi seorang gembala ialah bahwa ia harus mengasihi Tuhannya, sang pemilik domba-domba. Sebelum Rasul Petrus ditetapkan sebagai gembala, Tuhan Yesus menanyakan dia sampai 3 kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Sebagaimana telah disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari ini Minggu 30 Agustus 2020 akan dilaksanakan penyembuhan pendeta Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo. Saat ini di depan kita telah ada seorang anggota jemaat Gereja Masehi Injili di Bola Mongondo yang telah melengkapi dirinya dan dilengkapi oleh jemaat untuk melayani sebagai pendeta. Supaya menjadi nyata bahwa saudara Karen Gedalia Pamela Karende Sarjana Teologi bersedia memenuhi panggilan Tuhan. Pertama, apakah saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? 2. Apakah saudara percaya bahwa Tuhan Allah sendirilah yang telah memanggil saudara melalui gereja dan jemaatnya untuk pekerjaan sebagai pendeta gereja Tuhan kita Yesus Kristus? 3. Apakah saudara percaya bahwa berita Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itulah berita keselamatan yang benar? 4. Apakah saudara mengaku mau menaati firman Allah dan melakukan dengan setia pekerjaan pendeta, lebih khusus lagi sebagai gembala dan pengajar, sesuai dengan karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada saudara sebagai pendeta? 6. Apakah saudara berjanji untuk hidup kudus sesuai kehendak Allah dan menjadi teladan bagi sesama manusia? 7. Karen Gedalia Pamela
Karundeng Sarjana Teologi. Apakah jawab saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Pikulanmu yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius pasal 11 ayat 29 hingga 30. Pada suami bisa. Kita akan mendengarkan pembacaan surat keputusan yang akan dibacakan oleh Badan Pekerja Sinode. Sesudah itu dilanjutkan dengan pembacaan pengakuan diikuti dengan penandatanganan surat pengakuan dan perjanjian. Gereja Masih Injili di Bola Mongondo, anggota PDI, Badan Pekerja Sinode. Surat keputusan nomor 13 /I 00 /I 01 /8 2020 tentang pengangkatan dan penetapan pendeta dan pegawai Gemibom atas nama Karen Gedalia Pamela Karundeng Estio. Badan Pekerja Sinode Gereja Masih Injili di Bola Mongondo menimbang A. Bahwa pengangkatan dan penetapan pendeta dan pegawai Gemibom untuk menopang penyelenggaraan tugas panggilan gereja adalah suatu kebutuhan. B. Bahwa Karen Gedalia Pamela Karundeng Estio telah menjalani masa berkarya sebagaimana yang diatur dalam tata gereja dan telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan menjadi pendeta dan pegawai Gemibom. C. Bahwa untuk maksud tersebut Badan Pekerja Sinode mengeluarkan surat keputusan mengingat 1. Keputusan Dirjen Bimas Kristen Protestan Departemen Agama RI nomor 100 tahun 1990 tentang status hukum Gemibom sebagai lembaga keagamaan yang bersifat gereja. 2. Akta pendirian Surat perjanjian atau pengakuan pengangkatan dan penetapan selaku pendeta Gemibom. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Karen Gedalia Pamela Karundeng Estio, tempat tanggal lahir Kota Membaku 19 Januari tahun 1989. Dengan ini berjanji dan mengaku dengan sungguh di hadapan Tuhan Kepala Gereja. Pertama, bahwa saya bersedia memberi diri dalam menerima panggilan untuk diangkat dan ditetapkan selaku pelayan khusus pendeta Gereja Masih Injili di Bola Mongondo. Kedua, bahwa saya bersedia diutus dan ditempatkan di mana saja oleh Gereja Masih Injili di Bola Mongondo dalam wilayah pelayanan Gemibom maupun keluar sesuai peraturan yang berlaku di Gemibom. Ketiga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akan taat dan patuh pada tata gereja, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku di Gereja Masih Injili di Bola Mongondo. Keempat, bahwa saya akan memegang teguh rahasia jabatan serta hal-hal lain yang perlu dirahasiakan. Semoga Tuhan menolong saya. UUan 30 Agustus 2020 yang berjanji mengaku Karen Gedalia Pamela Karundeng Estio.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menetapkan lagi seorang pelayan, saudara kami ini, untuk tugas memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kami memohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepadanya. Berikanlah karunia-karunia yang diperlukan dalam pekerjaannya, supaya nama-Mu yang kudus dimuliakan melalui pelayanannya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan merenungkan akan pembacaan yang sudah kita baca tadi dari 2 Tawarik pasal 14 ayat 2 hingga ayat yang ke-15 dengan tema partisipasi gereja dalam pembangunan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, gereja-gereja yang ada di Indonesia termasuk warga berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.